Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه البرة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlal darab, dusurukum ya ahlal naubah, dusurukum ya ahlal halli wal 'aqid. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa iyyaka wa amaniyal maghfirati al-qati'ata anha وهي ما تسمعه على لسان طائفة من المغترين من قولهم إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو غني عنا وعن أعمالنا وخزائنه مملوءة بالخير ورحمته واسعت كل شيء مع إصرارهم على فعل المعاصي وترك الأعمال الصالحة وكأنهم يقولون بلسان أحوالهم أن الطاعات لا تنفع وإن المعاصي لا تضر وهذا بهتان عظيم. وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Imam Haddad mengatakan wa iyyaka wa amaniyal maghfirah. Berhati-hatilah kaulah panjenengan daripada sifat berangan-angan agar diampuni dosa oleh Allah, tapi kemaksiatan terus kita jalankan. Banyak para hadirin orang itu yang memahami tentang rahmat Gusti Allah, paham lek Gusti Allah niku Maha Pengampun, bukan untuk menyemangati dia agar segera bertobat, tapi justru dia jadikan sarana untuk semakin mudah bermaksiat. Wis ra apa-apa maksiat, wong Gusti Allah Maha Pengampun kok. Orang seperti ini banyak para hadirin. Dan bukan hal yang mustahil perasaan yang semacam itu menyerang hati kita, naudzubillah summa naudzubillah. Maka doa Imam Haddad, hati-hati dengan sifat yang merasa enteng meremehkan dosa dengan dalil Gusti Allah Maha Pengampun. Ini masuk dalam kategori para hadirin qaulu haqqin, perkataan benar, urida bihil batil, tapi tujuannya adalah kebatilan. Gileres yang didhawuhi leres Gusti Allah niku Maha Pengampun, tapi tujuannya batil. Tujuannya adalah supaya dia semakin mudah melakukan kemaksiatan. Bahkan kadang dia dalil, ya ngoten. Wong kados ngeten iki kadang dia damel dalil. Lek ngajak kancane ayo wis ora usah majlisan. Ayo toh malam mingguan nih ngeslot mawon. Judi online mawon. Oh, judi niku dosa. Gusti Allah melarang dalam Al-Qur'an. Kancane matur ngeten, pun genah nih kancane. Tapi ternyata dia berdalil pun toh, nggih kula nggih semerap lek judi niku dosa. Tapi kan Gusti Allah nggih dawuh, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah niku mengampuni semua dosa.
pun khawatir benjing istighfar awake dhewe. Tenang ae. Gusti Allah niku Maha Pengampun kok. Nah, maka kata Muhaddats, para hadirin, orang yang semacam ini dia telah membawa buhtanun azim, tipu daya yang besar. Dan inilah salah satu bentuk daripada apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, setan niku wonten kalih, enten setan jin, enten setan manusia. Nah, setan manusia niku ya contohnya wau niku. Awake dhewe kepengin ngaji malah dijak ngopi, nggih. Kepengin istiqomah ibadah malah diabot-aboti. Wis to, ora usah ibadah, nyapo ibadah barang. Wong awakmu ibadah urip ora berubah belas kok padha wae. Mending lek ibadah sesuk sugih. Ibadah ya panggah melarat aja. Lah niki saya tinal ins, setan manusia para hadirin. Dan jika kita mulai masuk ke dalam wilayah yang semacam ini, ayo Bapak Ibu kita sadari. Memang benar Allah itu Maha Pengampun, tapi kita harus tahu Allah juga Maha Adil. Setiap apa yang kaulah panjenengan lakukan di dunia ini tidak ada satupun yang tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau hari ini kita maksiat para hadirin, ya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa orang yang melakukan sekecil apapun daripada kebaikan, pasti dia akan melihat hasilnya nanti. Kalau panjenengan berbuat baik para hadirin sekecil apapun pasti dibalas dengan Gusti Allah. Sehingga Nabi mengatakan ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan ada penghuni surga itu, Bapak Ibu masuk surga cuman gara-gara menyingkirkan sesuatu yang membahayakan pejalan kaki di jalan. Enten ranting pohon yang berduri, pohon ini ku ngalangi jalan. Enten setunggal tiang niku lewat, ranting pohon yang berduri ini disingkirkan supaya enggak ganggu jalan. Orang itu dimasukkan oleh Allah ke surga cuman gara-gara memindahkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Nah niki carane para hadirin lek kaula panjenengan melampah datang Pulirjo, kok jenengan tingali enten watu ning tengah dalan. Sing biasanya marai melesetin apa? Motor. Orang yang naik motor akan terjatuh walaupun itu batu kecil, tapi ban akan terpeleset, kemudian orang itu jatuh, kita pindahkan. Bukan hal yang mustahil dengan memindahkan batu itu, kalau panjenengan saged mlebet datang swarga. Begitu juga jika kita membahas urusan neraka, Bapak Ibu. Kita enggak usah bayangne maksiat sing gede-gede. Mboten usah bayangne durhaka kepada orang tua, syirik, atau kita melakukan dosa-dosa besar. Dosa yang kecil niku sudah cukup menjadikan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Gusti Allah tahu, "Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa orang yang melakukan keburukan sekecil apapun itu, pasti dia akan melihat nanti balasannya. Lek apik ya dibalas apik, lek elek ya dibalas elek, Bapak Ibu. Dan bahkan orang yang dia meremehkan dosa sebab dia tahu Gusti Allah niku Maha Pengampun para hadirin, maka orang yang semacam ini yang perlu diajarkan kepadanya adalah bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Adik wingi sampun ngaji sarang-sarang para hadirin, enten dua sifat yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman. Lek ditinggalnya salah satunya, kaulah panjenengan tidak layak disebut orang yang beriman. Yang pertama adalah sifat khauf, yang kedua adalah sifat raja.
Nabi dawuh lawuzina. Dawuh Nabi Muhammad lawuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Sifat takutnya orang yang beriman kalian sifat berharapnya orang yang beriman niku lek ditimbang kudune rata seimbang Bapak Ibu. Rasa takutnya sekilo, berharapnya nggih kedah sekilo. Itu orang yang beriman. Enten tiyang niku para hadirin berharap tapi nggak punya rasa takut. Nggih contohnya tiyang sing gampang ini maksiat niki. Jenengan tanglet tiyang niku para hadirin lek saben dinten maksiat tiap dalu mabuk, pas wayah mabuk napa pas wayah sadar jenengan tangleti. Pak Benjing sesuk lek mati jenengan iki kira-kira kepengin mlebu neraka napa surga kira-kira? Jawabane napa kira-kira? Mbek nyekel botol minuman keras ini. Ya surga. Padahal lagi megang botol minuman keras nih dia. Nah, berarti kan dia berharap, gadah harapan. Kepingin lagi teng akhirat, Allah masukkan dia ke surga. Tapi mboten gadah rasa takut, Bapak Ibu. Gak ada takut dengan murkanya Allah, sebab dia maksiat, dia gak ada takutnya itu. Maka dikuduna bahwa seimbang antara sifat khauf dan raja itu harus seimbang. Kok gak ada sifat takut, tok mboten gadah raja para hadirin. Niku nggih mboten saged. Takut sama Allah, tapi gak punya harapan kepada Allah Ta'ala. Gak pernah berharap, gak pernah minta kepada Allah. Niku nggih mboten seimbang keimanan seorang. Ahli ibadah para hadirin, taat, tapi dia gak punya harapan. Sehingga apa? Ibadahnya terkadang justru dijadikan oleh dirinya sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Misal lagi, kita sudah haji, kemudian ada orang lain yang belum haji, ada tetangga belum haji. Loh, hajinya kita ini justru kita jadikan sebagai sarana untuk merendahkan orang. Lah iya, piyambake lho. Sawane sak hektar. Mobilnya 5. Tapi urung budal haji. Lah aku sawah namung 100.000. Wis budal haji. Coba lihat. Hajinya dia gunakan untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena nggak ada harapan ini. Orang seperti ini nggak punya harapan. Harusnya orang kalau punya harapan itu, Bapak Ibu, dia akan jaga setiap pahala ibadah yang sudah dia kerjakan. Dia jaga benar-benar. Supaya apa? Gimana caranya kita mati, pahala ibadah itu tetap masih ada. Yang jadi masalah nih para hadirin, mungkin banyak orang yang ahli ibadah, tapi ketika dia mati, ibadahnya nggak ada. Nabi sebut dengan golongan apa? Muflis. Orang yang rugi, bangkrut. Ibadah pun kesel-kesel teng dunia para hadirin, kadang dimodali kata, tapi begitu mati ternyata nggak punya pahala apapun. Kemana semuanya? Hilang, dihapus sama Allah Ta'ala. Nah, maka tidak boleh kita memanfaatkan sa'atu rahmatillah, keluasan kasih sayangnya Allah itu justru sebagai sarana kita untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Niku dosane azim dawuh Imam Haddad. Niku dosane ageng Bapak Ibu. Dan dia katakan, wis ta Gusti Allah niku mboten terpengaruh karo ibadahnya awake dhewe. Awake dhewe ibadah ndak ibadah, tetap Gusti Allah niku maha mulia. Dijadikan ucapan ini sebagai dalil, wis ora usah kasal-kasal ibadah. Wong Gusti Allah ini enggak terpengaruh dengan ibadahnya awake dhewe. Cara awake dhewe maksiat ya Gusti Allah enggak terpengaruh kok. Dia katakan seperti itu para hadirin. Kata Imam Haddad, ini orang yang sudah rusak akalnya. Nah sekarang orang kadang yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Jika dia katakan, Gusti Allah ini enggak terpengaruh dengan amal
ibadah kita enggak terpengaruh dengan dosa kita, wis awake dhewe dosa pun mboten napa-napa. Pokok istighfar wae Gusti Allah ampuni kok. Nah, jika ada orang yang berkata seperti ini para hadirin, jenengan tingali tapi apa aktivitasnya dalam seharian itu napa? Oh ternyata mulai jam 7 pagi sampai sore piyambake kerja. Lah jenengan matur dawuh Imam Haddad walau annaka qulta li wahidin min haula'il maghrurin, lek kaula panjenengan berbicara dengan orang seperti ini yang mengatakan oh wis ora usah ibadah, Gusti Allah ndak butuh ibadahne awake dhewe kok. Wis aja udi-udi maksiat, Gusti Allah ndak terpengaruh dengan maksiat awake dhewe kok. Nah, jenengan katakan kepadanya, uqud anil kasbi, lek ngoten mulai binjing jenengan ora usah kerja. Jenengan enggak usah kerja. Enggak usah dagang. Kenapa? Wallahu ya'tika birizki. Lho bukankah Allah niku jamin rezekine awake dhewe, wis ora usah kerja sisan. Maka apa yang akan terjadi? Pasti dia akan berkata, kata Imam Haddad, mara'aina syai'an yaji illa bisai wa talab. Boten enten sesuatu itu akan datang kepada kita kecuali dengan mencari dan menjemputnya. Ya kudu kerja. Anehnya kalau urusan akhirat dia katakan, wis ora usah akeh-akeh ibadah. Gusti Allah enggak butuh ibadahne awake dhewe, tapi lek urusan dunia ayo kerja. Ayo kerja. Padahal Allah sudah jelas mengatakan rezeki niku sampun dijamin. Sing dereng dijamin niku urusan akhirat ya awake dhewe ora hadirin. Enten sing dijamin surga. Napa khusus warga Pulirjo dijamin swarga kali Gusti Allah. Lek dijamin swarga kalau tak pindah mriki mawon. Pun mboten napa-napa modale kathah damel bangun griya teng mriki ta pokoke mlebu swarga. Masalahnya enggak ada para hadirin. Enggak ada yang dapat jaminan surga. Makanya para ulama niku dawuh, karena mboten enten jaminan mlebu dhateng swarga para hadirin, lek cara awake dhewe tasik dereng saged ninggali maksiat pun mboten usah mikir ibadah sing kata-kata, jenengan tinggali maksiat niku pun sae. Dari para ulama, tarkul maksiyah afdalu min fi'lit ta'ah. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih baik daripada mengerjakan dan menambah ketaatan. Oh salate banter 5 waktu berjamaah, rawatib ora tau ditinggal, qobliyah ba'diyah belas tidak tahu ditinggal, tahajud jam 1 malam, witir 11 rakaat, duha 12 rakaat, 8 rakaat. Tapi saben dinten para hadirin ngeslot. Saben dinten judi. Saben dinten napa niku mabuk-mabukan. Niki para ulama wis ta, ibadahne mboten kathah, mboten napa-napa, sing penting maksiate mandeg. Maksiatnya berhenti. Makanya dawuh Imam Junaid, Imam Junaid Sayyidut Taifah. Imam Junaid niki kiblatnya kita ahli sunnati wal jamaah di dalam mempelajari ilmu tasawuf. Wonten Imam Ghazali, enten Imam Junaid Al-Baghdadi. Napa dawuh Imam Junaid Al-Baghdadi? Tarkul ghibah wan namimah afdalu min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil Islam. Ninggalne ngrasani Bapak Ibu. Mboten ngrasani niku luwih apik timbangane awake dhewe haji ping 100. Terus saben tahun haji terus. Tapi hobine rasan-rasan. Ini dawuh Imam Junaid niki. Niki sing ngomong Imam Junaid iki. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Taifah. Engkang didamel napa kiblat bagi para ulama ahli tasawuf di dalam mempelajari tentang ilmu mendekat kepada Allah. Beliau mengatakan meninggalkan ngerasani itu lebih baik daripada kita fokus memperbanyak ibadah haji sampai 100. Nah, kenapa? Karena Allah kata Imam Junaid mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim." Banyak orang itu menyangka, oh ngerasani niku mungkin dosa yang remeh,
Padahal di sisi Allah niku dosa ageng. Di mata Allah itu dosa besar. Makanya hati-hati ya Ibu. Kadang ngerasani ini mboten damel kata-kata bisa Ibu. Ngerasani itu mboten kudu mesti diucapkan dengan lisan. Kadang dengan isyarat pun dikatakan rasa-rasa nih. Dengan isyarat. Misal enten tiang ini kan insya Allah jam 9:30 selesai tausiah. Ben boten dalu-dalu gitu kan. Wayahe donga akhir enten tiang nembe dugi. Dugu. Kula nyenggol sak Habib. Dalam hati saya wayahe donga teko. Tapi kula mboten ngomong apa-apa teng Ustaz Habib mboten ngomong. Cuma nyenggol tok. Niki pun ngrasani niku Bapak Ibu. Ngrasani cobi. Ini cara sing teko telat iki jenengan. Sing teko telat iki jenengan. Terus jenengan nyawang kula pas ngoten. Pas jenengan nontok niku. Kira-kira pripun perasaan jenengan? Wong teko ya salah. Ora teko salah. Nah, coba itu ngerasani Bapak Ibu. Makanya kita ini Bapak Ibu, kalau kita masih di dalam lingkup kemaksiatan, yuk tinggalkan maksiatnya. Maksiatnya sampun istiqomah ditinggal, baru kita fokus nambah taat, Bapak Ibu. Kita fokus nambah ibadah. Kersane napa? Kersane kaula panjenengan saged menghapus dosa yang di masa lalu. Tapi lek cara awake dhewe ibadah, maksiate kita sik melampah para hadirin. Niku enggak seimbang akhirnya. Niki cara malaikat nyatet bingung. Kira kan? Iki genane wong soleh napa toleh to? Iki isuk soleh, bengi toleh. Iki bengi soleh, isuk to toleh. Allah butuh manusia hamba itu ingkang komitmen. Dawuh Nabi Muhammad la takunu imma'a. Jangan kamu jadi orang niku sing plin-plan. Kadang macak soleh, kadang macak toleh. Lawan katane soleh niku toleh. Pagi, malam tahajud, pagi judi, Bapak Ibu. Malam tahajud, pagi-pagi rasan-rasan. Legenane piye niki? Nah, kata para ulama, tinggalkan maksiatnya. Lek sing ageng maksiat yang besar sudah berhasil panjenengan tinggalkan, ayo fokus ninggalkan maksiat sing alit. Karena dosa kecil itu lek saben dinten kaula panjenengan lakukan, kaula panjenengan lampahi, ya suwe-suwe ya ageng Bapak Ibu. Ngene mboten? Enten tiyang Pulirejo nyambut damel teng pabrik gula. Nyambut damel misal teng pabrik gula Mojo Agung, Mojo Panggung napa Ngadiluwih misalnya. Setiap hari pulang ngantongi gula saon. Tiap hari. Oh, saon ini kan kedik to. Napa setengah on kedik ora hari. Tapi lek setiap hari pokok wangsul saking pabrik beto setengah on saon para hadirin lek ditumpuk nggih kata. Gitu kan? Maka sama Bapak Ibu. Kita punya dosa itu walaupun kecil kalau enggak kita hindari, maka ya tetap akan bertambah yang akhirnya menjadi besar. Waqala Rasulullah berkata, Al-kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man adba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Wong cerdas niku dawuh Nabi Muhammad adalah orang yang dia selalu memikirkan nasibnya nanti setelah mati. Niku wong cerdas. Kira-kira aku sesuk lek mati piye ya keadaanku? Orang cerdas. Makanya sampai Nabi dawuh datang Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa idha ya Umar.
Cukup kematian itu sebagai nasihat yang paling ampuh damel awake dhewe wahai umat. Pun mikiri mati, kudune tiyang niku saged tersentuh hatinya. Cara nasihat ndak mempan dawuh Nabi Muhammad elingne mati. Kok nggak mempan berarti hatinya yang mati. Nah, kalau kita jadi orang yang cerdas Bapak Ibu, kita pikir kira-kira nanti kalau kita mati para hadirin, kira-kira saged mboten jawab pertanyaane malaikat mungkar nakir. Niku kedah kula panjenengan pikiri. Niki wilayahnya bukan wilayah cerdas atau tidak cerdasnya otak kita Bapak Ibu. Pertanyaan mungkar nakir niku saged jawab napa mboten bukan karena hafalan. Enten tiyang niku mangke lek teng kubur niku ditangleti mungkar nakir nggih. Dicatet pertanyaane, tanglet teng ustaz. Pertanyaane mungkar nakir niku napa mawon Ustaz? Man rabbuka. Biasanya tangletan Pak Mudin lek wayah nguburne jenazah kan nalkin to. Wa idza ja'akal malakani muwakkalani bika. Wahai hamba Allah ingkang sampun dikubur mangke lek dugi dua makhluk Gusti Allah yang diperintahkan untuk bertanya kepadamu, maka jawablah dengan perkataan yang tegas. Ketika dia mengatakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawablah Allahu rabbi, Allah Tuhanku. Masalahnya bukan karena hafal atau tidak hafal Bapak Ibu, masalahnya ini amal. Lek wong apik para hadirin boten hafal sekalipun di dunia, dia akan mudah untuk menjawabnya nanti di kubur. Tapi lek wong hafal tapi lek uripe ahli maksiat, nanti di akhirat di kubur niku para hadirin melihat kondisinya dan melihat tubuhnya malaikat mungkar dan nakir yang menjelma menjadi makhluk yang menakutkan. Kepada orang yang ahli maksiat niku cara otak niki langsung ngeblank. Lali kabeh Bapak Ibu. Nggih. Loh, kita di dunia aja loh Bapak Ibu, ya kita di dunia ini. Kalau sudah di puncaknya rasa takut, otak kita ngeblank. Gitu mboten? Jenengan wangsul saking pengajian malam Ahad, saking Masjid Al Barokah, lewat tengah Sabin kok enten putih-putih ning tengah sawah. Nah, pripun? Melayu. Gitu mboten? Wis ora mikir sendale, ndak mikir berkatane, tinggal kabeh. Lho ternyata para hadirin, tengah-tengah itu jenengan mikir kudu ndonga ben setane ilang. Karena takutnya sudah memuncak, kudune kan maca ayat kursi, ngoten nggih. Lali para hadirin ngeblank, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Namane setan sing diwaca donga mangan, gitu kan? Kenapa ngeblank otaknya? Loh ini yang kita lihat para hadirin, malaikat mungkar nakir yang bisa menjelma menjadi dua wajah. Kalau yang meninggal orang baik, wajahnya enak dipandang, gak bikin takut. Tapi kalau yang meninggal orang yang gak baik para hadirin, ngelihat aja kita sudah gemeteran, mulut sudah gak bisa berucap apapun Bapak Ibu. Belum lagi nanti lek kaula panjenengan melewati sirat, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di kedua punggung neraka jahanam. Jembatan yang dibentangkan di kedua punggung neraka jahanam. Panasnya luar biasa, Bapak Ibu. Niki kemarin ada berita para hadirin, sebagian mengatakan Gunung Kelut pun ditutup dirasai karena khawatir akan muncul siaga. Dan orang pada berkomentar, ya Allah semoga gak terjadi. Tahun 2014 gitu, Gunung Kelut meletus, Masya Allah dampaknya ke mana-mana Bapak Ibu. 7 bandara di Indonesia berhenti total. Debu bukan hanya menutupi Jawa Timur, tapi sampai Jawa Barat, bahkan sampai keluar pulau.
Semua orang yang tinggal di sekitar Gunung Kelut diungsikan, Bapak Ibu. Ada di antara mereka para hadirin yang sampai kena sakit, ada yang sampai stres. Loh, itu orang para hadirin dengar kabar seperti itu aja sudah takut, Bapak Ibu. Loh, ini nanti Sirat itu ada di atasnya neraka jahanam. Kita melewatinya bukan karena kita pandai di dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, boten, tapi melewatinya tergantung amal. Dari para ulama, para hadirin, yatafawatu mururun nas ala sirat qadra istiqamatihim ala syariah. Lancar tidaknya orang itu melewati sirat itu tergantung istiqomahnya dia terhadap ilmu syariat. Lek haram ya ditinggali, lek halal orang hadirin dipilih sing thayyib. Benar-benar menjalankan syariat. Itu baru dia akan mudah melewati sirat. Tapi kadang hawa nafsunya manusia niki para hadirin berpikir sing penting bahagia dhisik teng dunia, urusan akhirat mangke. Pokoknya gimana caranya oleh duit akeh dhisik ning dunia, sugih, urusan akhirat jadi dipikir mangke mawon. Padahal para hadirin kalau rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Sing boten dijamin iku kira-kira awake dhewe selamat boten nglewati sirat, boten enten jaminan. Kira-kira awake dhewe mangke teng yaumul hisab selamat apa boten? Selamat masuk surga atau justru kita masuk neraka, naudzubillah. Enggak ada jaminan itu semuanya. Nah, maka ayo para hadirin kita sadari, jangan hanya berharap ingin masuk surga tapi boten gadah amal. Niat untuk selalu memperbaharui tobat dan niat tinggalkan maksiat baru menambah ketaatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menghindari semua kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menambah ketaatan sehingga pada puncaknya kaula panjenengan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air barakah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya, dengan berkahnya suratul Fatihah, berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya maulid yang kita baca dan majlis di malam hari ini, semoga Allah berikan kesembuhan kepada kita semuanya zahiran wa batinan. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, dan Allah kabulkan segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Masrukin, besok waktunya rutinan akbar di Majelis Asyifa di Jeli Karangrejo. Monggo sareng-sareng kita hatamkan Quran, kita baca Fatihah, dan juga kita baca tahlil kagem para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Majelis setiap malam Senin, kita ambil satu malam Senin Kliwon lek wonten itu nggih. Bijeng malam Senin Kliwon kita ambil khusus untuk kita baca Fatihah bersama-sama, kita hatamkan Quran, dan juga kita baca tahlil kagem para luhur-luhur sebagai sarana kagem kaula panjenengan sedaya berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu. Ini acara dulu kita bikin Bapak Ibu karena untuk memfasilitasi kaula panjenengan yang mungkin kalau mau mengirimkan pahala Fatihah, pahala tahlil dengan jumlah yang banyak, kudu undang-undang wong akeh. Lah ini para hadirin, kita cukup hadir, kita akan bacakan nanti nama-nama luhur-luhur masing-masing, dan jika tidak tercantum di kertas, kita berikan kesempatan panjenengan menyebut sendiri-sendiri. Maka begitu dibacakan Fatihah,
maka semua jamaah yang hadir, para hadirin akan membaca Fatihah dan sampai pahalanya kepada para luhur-luhur kita. Maka semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang baca Fatihah, semakin bahagia orang tua dan luhur-luhur kita di alam barzahnya. Monggo jadikan ini momen kesempatan untuk kita membahagiakan orang tua di alam barzahnya. Mereka, Bapak Ibu, kalau ngelihat jenazah-jenazah di kanan kirinya dapat kiriman dari keluarganya, kok ternyata orang tua kita nggak dapat kiriman dari kita, mereka nangis di kuburnya, mereka nangis dan berkata kepada Allah, ya Allah, mana anak saya, mana cucu saya, kenapa mereka tidak mendoakan saya, kenapa mereka tidak kirimkan pahala Quran untuk saya, kenapa mereka tidak bersedekah untuk saya. Maka supaya orang tua kita, luhur-luhur kita di alam barzahnya boten nangis karena nunggu Fatihah dari kita, monggo sareng-sareng para hadirin kita kirimkan pahala Fatihah yang banyak dengan kita hadir di majelis rutinan akbar besok ba'dal isya di Mabes Asyifa. Mugi-mugi sedaya sakit hadir, diparingi sehat, lancar rezeki, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan luhur-luhur kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang